Saya masih bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim. Pak Hasim, tadi kita bahas kalau Pak Presiden Prabowo punya kekuatan keberanian lah ya untuk menggunakan hak prerogatifnya tanpa berdiskusi dulu dengan partai-partai koalisi, ini justru menguntungkan atau tidak untuk soliditas partai politik koalisi di pemerintahannya Pak Prabowo? Ya, kalau selama ini ya, dalam 1 tahun ketika penyusunan kabinet yang dianggap gemuk atau yang dianggap cukup besar, itu Pak Presiden kan menampung dari koalisi, partai-partai koalisi, usulan-usulan, masukan nama dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam 1 tahun ini beliau melakukan evaluasi, itu biasa ya, biasa. Tetapi yang cukup penting adalah meskipun ada reshuffle, tetapi komposisi dukungan partai politik itu, partai-partai atau jatah-jatah partai itu tidak relatif berubah. Kecuali untuk Gerindra, yang kemarin itu kan hanya berubah 2 ya dari Gerindra itu. Gerindra itu sekitar 15 sekarang yang memperoleh jatah partai. Kemudian Golkar itu sekitar 11-an. Ya, 11. Kemudian PAN itu 8. Demokrat itu 6. PKB yang dianggap mungkin tidak berkeringat tapi masuk di dalam gerbong pemerintahan agak dikurangi. Sekarang jadi 3. Ya. Kemudian PSI masih dapat 3. Kemudian ada PKPI, ada Prima, ada Gelora. Demokrat bahkan dapat tambahan. Dapat tambahan 1 ya atau 2 ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan dia ingin mencoba tidak terlalu menggoyahkan komposisi jatah dari masing-masing. Sehingga dari 7 Kemenko ditambah 49 menteri dan 53 ya, wakil menteri dan juga kepala-kepala badan, itu menunjukkan komposisinya itu tidak terlalu 50-50 kalau saya melihat. Ada orang partai, kalau kita hitung itu kemarin nggak terlalu jomplang. Jadi yang berasal dari partai itu sekitar 50% atau 50 sedikit, yang di luar partai itu juga banyak gitu. Jadi orang-orang yang di luar. Artinya Pak Presiden ingin juga memberikan satu jawaban terhadap kritik selama ini bahwa sebenarnya saya juga bisa melakukan evaluasi ya, meskipun di dalam proses ini tidak terlalu kelihatan. Kalau dulu Pak Jokowi kan selalu memanggil ketua umum partai, kemudian baru dilakukan keputusan-keputusan seperti apa. Nah, yang menarik di dalam reshuffle kali ini dan juga reshuffle sebelumnya sebenarnya di mana posisi wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau saya melihat posisi wakil presiden ini dari beberapa kali reshuffle itu seperti tidak dilibatkan. Meskipun ini kan memang hak prerogatif presiden, seberapa besar harusnya wakil presiden itu terlihat kalau menurut Pak Hasim? Ini hak prerogatif presiden, tetapi bagaimanapun wakil presiden harus paham, harus mengerti informasinya. Atau dilibatkan, paham atau dilibatkan? Ya, dilibatkan dalam pengertian diberikan informasi lah paling tidak. Nah, saya melihat, apa indikasinya? Pak Hasim melihat itu dari mana? Misalnya ya, kalau ada perubahan yang cukup besar, yang cukup mendasar. Misalnya tanggal 18 kemarin, 17 atau ini ya, 17 ya. Itu misalnya 6 menteri dan atau 6 jabatan yang lain dilantik oleh presiden. Kemudian total dilanjutkan berikutnya sehingga totalnya itu 11. Wakil presiden tidak ada. Harusnya kalau dia tahu informasinya itu, dia kan kembali ke Jakarta karena ini kan situasi penting. Ya, di dalam konsolidasi untuk membangun kabinet dan pemerintahan. Nah, ini menariknya Pak Wapres ini malah di Papua, sedang ngurusi sosialisasi tentang MBG. Apa yang Pak Hasim ingin baca dari situasi ini? Saya ingin menyampaikan satu semacam tren atau gejala dari Pak Prabowo ini ingin lepas dari bayang-bayang politik lama, kekuatan politik lama. Pak Jokowi? Bisa Pak Jokowi atau juga orang-orang di balik dari yang membackup Pak Jokowi sebagai presiden. Karena misalnya dengan mencopot Pak Budi Ari, ya,
itu kan reaksi muncul ya dari projo dan lain sebagainya. Tapi beliaunya tetap bergeming, tetap jalan. Nah ini saya kira tetapi yang harus diingat bahwa Pak Prabowo itu begitu yakin karena beliau full dapat dukungan dari TNI, full dapat dukungan dari Polri. Jadi kedua institusi ini menjadi penting selain Pak Prabowo di dalam stabilitas pemerintahnya itu punya koalisi yang besar, dapat dukungan mayoritas ya di parlemen. Parlemen juga sudah punya hak untuk bisa bukan dikontrol, tapi istilahnya itu ada konsolidasi hubungan yang cukup baik. TNI dan juga Polri itu mendukung penuh dari langkah-langkah dari presiden. Sehingga begitu tahu bahwa komposisi ya kemudian komposisi kekuatan peta politik, kemudian pola dukungan yang dilakukan, kemudian juga potensi ya yang dimiliki oleh presiden, kepercayaan diri terhadap ekonomi. Ketika Agustus itu kan 5,12%. Ya. Soal perdebatan angka itu dari mana itu soal lain. Tapi presiden begitu yakin bahwa situasi politik bisa dikendalikan, situasi ekonomi bisa maka dia melakukan istilah teman-teman media itu kan proses reshuffle yang tanpa ada aba-aba atau tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Sehingga ini dianggap ini. Nah dampaknya kalau ini menjadi pola bahwa katakanlah misalnya istilahnya itu saya memberikan warning loh kepada ketua partai, kepada partai koalisi, kepada para menteri. Tapi kalau pola ini kemudian tidak memiliki ukuran yang jelas, sifatnya hanya politis dan tidak dihitung berdasarkan kinerja para menteri, ini bisa menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi kalau pola ini berulang terus. Kalau yang sekarang itu pertimbangannya lebih ke politis atau lebih ke memang pertimbangan kerja? Kalau saya melihat lebih pada pertimbangan politis. Karena apa indikasinya? Karena indikasinya ya tadi yang saya sampaikan, ketika terjadi kerusuhan itu kok kayak nggak ada yang bisa, kalau orang Jawa itu kok nggak ada yang bisa nangani, nggak ada yang bisa istilahnya itu mengkonsolidasikan. Kok semuanya harus presiden yang harus turun. Itu yang saya tangkap. Sehingga beliau mengatakan kalau begitu perlu dilakukan evaluasi atau perlu dilakukan pergantian. Selain sebagian menteri-menteri yang diganti itu punya masalah. Ya, ada persoalan dugaan hukum. Misalnya Pak Budi Ari kan soal dugaan isu-isu terhadap Komdigi ya, dan sebagainya. Okay. Tetapi yang saya juga lihat ada keinginan dari presiden dan juga orang-orang inner cycle-nya ini agar ada satu istilahnya itu satu badan yang dia bentuk itu bisa menjadi juru bicara pemerintah. Oke, makanya ada badan baru. Tapi inner circle itu termasuk wakil presiden atau tidak Anda melihatnya? Saya menduga tidak. Apa yang bisa dilihat dari ini? Karena dari beberapa pernyataan Pak Wapres ya terhadap reshuffle dan lain sebagainya itu sangat datar. Misalnya ini untuk meningkatkan mesin kerja pemerintahan, ya kemudian untuk meningkatkan supaya lebih bisa berkinerja, itu kan terlalu umum dan sangat datar beliau, gesturnya segala macam. Saya menduga ini memang kelihatannya komunikasinya agak kurang kalau dikatakan retak ya tidak, sebenarnya nyambung putus lah mungkin seperti itu. Meskipun Pak Presiden, Pak Wakil Presiden atau bahkan Pak Jokowi bilang hubungan antar mereka ya baik-baik saja. Baik-baik saja, ya. Baik-baik saja itu bagaimana melihatnya? Tapi kan dalam konteks politik itu bisa dilihat ya, apakah Wakil Presiden itu diberikan porsi yang penting di dalam sistem presidensial, ataukah dia hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu di luar istilahnya itu pekerjaan-pekerjaan rutinitas. Bahkan kalau kita lihat dalam 1 tahun ini kan jarang Pak Prabowo itu mendelegasikan ya untuk urusan-urusan kenegaraan yang cukup penting itu kepada Pak Wapres gitu. Misalnya pertemuan di luar negeri,
kemudian hubungan-hubungan bilateral dan lain Anda sebagainya. melihatnya kenapa? Nah ini saya kira ada konteks misalnya memang semuanya untuk dalam 1 tahun ini mungkin dikontrol oleh Pak Presiden. Karena memang Pak Presiden ini kan inginnya semuanya bisa cepat ya. Bisa diselesaikan dengan cepat. Makanya kadang-kadang kalau ke luar negeri, itu kalau presiden-presiden sebelumnya itu kan mengajak menteri, mengajak ini. Mungkin beliau ingin efisien, tetapi kan ini kadang-kadang kalau kemudian terjadi kekeliruan ketika harus pergi dan sebagainya. Dan dugaan saya ketika beliau datang ke Cina, ya pada saat akhir Agustus, waktu itu kan isunya batal ya, karena situasi genting dan sebagainya. Tapi setelah ada pertemuan dengan ketua umum partai, tokoh agama, kemudian dengan jajaran kementerian ya, kemudian dengan TNI dan polisi dan lain sebagainya itu kemudian beliau kelihatannya diyakinkan bahwa situasi bisa dikendalikan. Makanya kemudian berangkat ke sana. Dan itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa situasi ini bisa saya kontrol meskipun saya pergi. Tidak bisa dibaca bahwa itu adalah pembagian tugas dengan wakil presiden. Wakil presiden juga kan melakukan tugasnya di dalam negeri. Tapi kan tidak pernah kelihatan. Misalnya apakah ada pertemuan antara yang dipimpin oleh wakil presiden dengan menteri-menteri utama untuk mengendalikan situasi selama presiden keluar, itu kan jarang terpublish. Apakah ingin menunjukkan bahwa apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo? Semuanya di bawah kontrol dia. Pak Presiden Prabowo yang pegang kontrol utama. Pak Presiden yang memegang kontrol utama. Dan tidak percaya dengan wakil presidennya? Kalau dikatakan tidak percaya nggak sampai seperti itulah. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwa pemerintahan presidensial masih di bawah kendali presiden dan beliau bisa mengontrol itu. Dengan berbagai macam peta dukungan yang tadi saya sampaikan ya. Kendali ingin ditunjukkan bahwa ada di tangan Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal reshuffle kabinet.